Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat setelah dua pusaka tombak ini tuntas diwarangi. Jadi memang ini video berasal dari pewarang saya, Mas Vijay, ya, domisili Pasihan Pamekasan. Mas Vijay mengirimkan dua video hasil dari diwarangi dua pusaka saya. Jadi ini kondisinya. Video yang pertama ini adalah warisan tombak pusaka leluhur saya, Dalem Karaton Sumenep dengan pamor Rojo Abolorojo. Pemirsa bisa melihat desainnya, rancang bangunnya, materialnya, dan pamor yang tercipta setelah diwarangi ulang. Jadi gradasi warna pamornya, ya. Kemudian pusaka ini tentunya merupakan rancang bangun dengan tempat lipat miring sehingga tercipta pamor Rojo Abolorojo. Menurut versi saya, ya, pamor Rojo Abolorojo itu sebenarnya merupakan tataan susunan pamor garis, ya, yang menyudut, dan bertemunya sudut itu tidak hanya di satu tempat. Khusus untuk tombak pusaka ini bertemunya pamor yang pertama di separuh panjang bilah, kemudian tahap berikutnya di atasnya sampai ke pucuk. Dan tidak ada yang nyebrang bilah. Kemudian warna pamornya tentunya karena sudah ratusan tahun maka tercipta gradasi warna pamor. Juga ketebalan garisnya juga bervariatif. Itu sisi yang pertama tadi. Ini monggo saya shoot juga sisi miringnya. Jadi pemirsa bisa melihat bahwa wilayah ini kalau dilihat dari samping itu melok pau katanya orang Madura. Nah, ini sisi yang kedua juga. Jadi kumpulan-kumpulan pamor mulai dari metuknya yang iras yang berupa garis-garis menyudut, itu menyudutnya itu mulai dari mendekati separuh bela terus ke atas dan sampai pucuk. Itulah pamor Rojo Abolorojo. Kita lanjutkan pada video yang kedua. Pada video yang kedua ini pun sudah selesai diwarangi dan juga dibungkus oleh plastik. Kebiasaan saya kalau diwarangi pertama saya minta dibungkus plastik, dibiarkan sekitar 1 bulan, baru bulan berikutnya saya minyaki. Nah, ini berdapur ron pering, ya, tombak yang kedua ini juga bentuknya iras, memiliki pamor yang unik, ya, menurut saya. Karena apa? Pada sisi yang sama, kanan kirinya pamornya beda. Makanya saya katakan ini adalah pamor selewah. Monggo diamati bentuknya. Di bawah, tapi di sisi kirinya itu ada pamor nugak semi. Jadi sebagian sisi kiri yang pamornya lebih banyak atau dominan. Yang kanannya ulung, ya. Sampai ke pucuk. Rancang bangunnya lebih ramping dari tombak pusaka yang pertama. Makanya saya katakan ini berdapur ron pering kalau bentuk seperti ini. Memang dua video ini, ya maaf pemirsa, saya buat slow motion, gerak lambat, agar pemirsa bisa mengamati lebih detail mengenai rancang bangunnya, ya, desain dari dua pusaka ini. Kita lihat nanti bagaimana kalau disut dari sisi miringnya, ya. Jadi bentuk wilahnya itu juga saya katakan karena saya orang Madura ini melok pau. Kedua pusaka ini menurut Mas Vijay perlakuan untuk mewaranginya beda karena karakter dan material dari besi ajinya menurut
Mas Vijay itu tidak sama, sehingga penyetelan warangannya juga beda, faktor kesulitannya juga beda. Mas Vijay mengatakan nih, tombak yang ini yang lebih sulit memunculkan warna pamurnya, sehingga nyetel warangannya pun juga nggak sama dengan yang pertama. Alhamdulillah sudah optimal. Yang kedua pun ternyata sukses Mas Vijay untuk mewarangi pusaka saya. Monggo pemirsa amati hasilnya. Mas Vijay itu usianya masih cukup muda, ya, generasi muda yang saya bangga karena memiliki kemampuan untuk merawat dan mewarangi pusaka. Jadi teman-teman pecinta Tosan Aji, khususnya di Madura, jika ingin mewarangi pusakanya, monggo ke Mas Vijay, Pasien Pamekasan. Kontaknya juga saya punya, ya. Karena Mas Vijay ini ternyata walaupun muda, telaten dalam mewarangi. Salah satu contohnya 2 pusaka ini merupakan hasil karya beliau mewaranginya. Mungkin itu saja dulu review singkat mengenai pusaka ini. Monggo pemirsa tonton sampai selesai 2 pusaka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu untuk semua pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada. Tetap semangat dalam melestarikan kebudayaan leluhur kita. Ibu bisa